You don't see when I can't think straight. I believe I want it for the long run. Said I'm waiting for the times right. Never running from no gunfight. Never wanted for the one night. I'm ready for the long run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, berjumpa lagi dengan saya Putri Safitri di acara kita Tribun Motesa-Tesa program tribunpalu.com. Baik, tema kita kali ini adalah long segmen dan penanganan ruas jalan bersama PPK 35 Satker PJN 3 Sulteng untuk membahas ruas jalan Tomata Beteleme. Dan sudah ada bersama dengan saya Bapak Franky Eka Putra Paendong. Beliau merupakan penanggung jawab ruas jalan Taripa Pape, Pape Tindantana, Taripa Tiwaa, Tiwaa Tomata, dan Tomata Beteleme. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Luar biasa, baik. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih banyak nih Pak sebelumnya karena sudah hadir di tribunpalu.com untuk tema kita hari ini. Ya. Asli orang Sulteng Bapak? Saya asli orang Manado. Manado, oke. Iya. Di Sulteng sudah berapa lama Bapak? Di Sulteng ini baru setahun. Setahun? Iya. Aduh, lumayan baru nih Bapak. Benar. First impression-nya soal Sulawesi Tengah ini bagaimana Pak? Sulawesi Tengah ini pada umumnya sangat bagus dan ini merupakan tantangan bagi saya untuk ditugaskan di Sulawesi Tengah untuk membuat ruas jalan saya lebih baik. Oke, baik. Tapi daerah wisatanya Bapak untuk setahun ini di mana saja nih Pak? Kalau untuk daerah wisata di daerah Poso dan sampai dengan Morowali Utara ya. Sudah ada beberapa ya Sudah Pak? ada beberapa yang. Oke. Lumayan tuh Pak untuk postingan di sosmed ya. Benar. Baik, terkait ruas jalannya Bapak ini mungkin bisa dijelaskan lebih dulu nih Pak terkait wilayah kerjanya Bapak di mana saja nih Pak? Mungkin silahkan. Oke, baik, Sobat PUPR dimanapun berada, Tribuners, perkenalkan nama saya Franky Eka Putra Paendong, asli dari Manado, dan sekarang ini menjabat sebagai PPK 35, Satker PJN Wilayah 3 Provinsi Sulawesi Tengah, BPJN Sulteng. Oke, baik. Dan di tempat kami bekerja, ada 5 ruas jalan, yaitu terdiri dari ruas Taripa Pape, Pape Tindantana, Batas Sulsel, baru Taripa Tiwaa, Tiwaa Tomata, dan Tomata Beteleme. Baik, oke, Ya, lumayan luasnya. 150,5 km. Oh, oke, baik. Lumayan panjang nih ya Pak. Iya, lumayan. Tapi kerja-kerja untuk PPK 35 sekarang ini apa saja nih Pak? Ya, di PPK 35 yang tahun 2023 ini, ada 3 paket pekerjaan. Baik. Yang pertama adalah preservasi jalan Taripa Tomata Beteleme. Yang kedua adalah preservasi jalan Taripa Pape Tindantana. Baik. Dan yang ketiga adalah pemeliharaan rutin jalan dengan skema e-katalog.
Oke, Iya. baik, lumayan ya Pak, 3 paket nih. Oke, terkait dengan jalur, saya ke jalur Tomata Morut nih Pak. Iya. Soalnya di situ katanya banyak orang yang menganggap bahwa itu jalur yang sempit, main sempit jalannya. Itu memang berapa panjang tuh Pak? Kalau untuk jalur lebar jalannya juga Pak. Untuk jalur Tomata Beteleme itu panjangnya 50 km. Oh, oke, baik. Lebar jalan itu 6 meter. Yang menjadi concern di sana adalah longsoran Iya, lereng betul, bawah, betul. amblasnya badan jalan. Iya, Disitulah yang kita tangani sekarang untuk supaya menjadi lebih baik. Oke, itu ada agenda untuk pelebaran jalan tidak Pak? Untuk tahun 2023 pelebaran jalan ini belum ada. Belum masuk ke 3 paket itu ya Pak? Belum masuk ke 3 paket itu. Oke, baik. Terkait juga mengenai kondisi tanah ekspansif. Yang saya baca-baca nih Pak, katanya jalur Beteleme ini kondisi tanahnya ekspansif atau lunak. Tapi sebelum bahas ke situ mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak, kondisi atau karakteristik tanah lunak ini sebenarnya bagaimana tuh Pak? Oke, baik. Sejak kami masuk ke ruas Tomata Beteleme, tahun 2022 itu setelah kami lakukan pengecekan terdapat 20 titik amblasnya badan jalan akibat longsor lereng bawah. Oke, baik. Nah, itu yang seperti yang Mbak katakan tadi adalah tanah lunak ya, yang memang dari kedalaman rata-rata itu sampai dengan 10 meter itu dari lapis permukaan memang lunak ya. Oke, baik. Jadi ada perlakuan khusus untuk menangani amblasnya badan jalan di ruas Tomata Beteleme. Baik. Jadi saya tahun 2023 ini ada 11 titik yang kami lakukan penanganan, yaitu dengan pondasi bor pile untuk pondasi bawahnya. Baik. Ada juga menggunakan tiang pancang diameter 20 dan diameter 20 yang tiang pancang juga, yang mini pile. Dan semuanya itu menggunakan dinding penantanan nantinya full beton. Oh, oke, baik. Tapi Bapak sebelum di PPK 35 ini di mana tuh Pak? Saya selama ini bekerja di BPJN Sulawesi Utara. Oh, oke. Iya, Sulawesi Utara. Jadi baru setahun saya dipindahkan di Sulawesi Tengah, BPJN Sulawesi Tengah. Oke, menurut Bapak perbedaan kondisi tanah dari tempat sebelumnya dengan sekarang itu bagaimana tuh Pak? Jadi ketika kami melakukan perlakuan khusus terkait dengan penanganan amblas jalan itu, jadi selain lereng bawahnya kita perkuat, ya tentunya juga dengan badan jalannya. Oh, badan jalannya. Iya, badan jalannya kita lakukan rekonstruksi. Jadi ada semacam pemasangan geomembran. Geomembran itu lapis kedap air antara tanah dasar dengan timbunan. Itu membantu supaya tidak terjadi rembesan. Jadi setelah geomembran kita timbun, baru kita pasang juga geotex non-woven sebagai separator. Jadi perlakuan-perlakuan itu yang membuat untuk menahan supaya tanah lunak itu tetap stabil. Kira-kira seperti itu. Tetap stabil. Nah, tentunya bahu jalannya juga kita kedap air, kita pasang beton rabat FC20. Jadi kondisi dari di Sulawesi Tengah ini menurut Bapak menantang tidak Pak? Tantangan bagi kami dan memang kata kepala balai kami harus semangat untuk mengatasi permasalahan yang ada di ruas, terutama ruas saya ya, yang Tomata Beteleme atau istilahnya Tombet. Iya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tuh Pak terkait tantangan yang Bapak hadapi selama pengerjaan 1 tahun ini apa saja tuh Pak? Iya, jadi di ruas kami ini di Tombet ini dikerjakan oleh PT Pirimbilo Permai. Oh, oke, baik. Dengan nilai kontrak 65,5 miliar. Yang menjadi tantangan bagi kami ini sekarang ini, yang sebenarnya sih yang untuk
pekerjaan sekarang ini, kami sudah mengerjakan secara paralel. Oke, baik. Semua alat pancang, termasuk bor pile mesin, semua sekarang lagi bermain di lapangan. Oh, oke. Iya, baik, jadi alat baik. pancang yang diesel hammer yang untuk khusus diameter 40, baru alat pancang yang mini pile yang diameter 20, termasuk bor pile sekarang lagi. Dan itulah kelihatannya bagus dan semuanya itu bekerja secara profesional. Oke, baik. Iya, tentunya dengan menjaga keselamatan diri. Iya. Tapi ini beberapa tadi yang kita bahas ini kebanyakan permasalahan terkait longsoran ya, Pak. Benar. Mungkin bisa dijabarkan permasalahan atau penanganan terkait prevensi itu, Pak, atau pemeliharaannya, Pak, silahkan. Oke, jadi semua ini ketika pekerjaan sudah selesai, tentunya ada pemeliharaan yang nanti yang kita lakukan. Iya. Dengan setiap kali kita melaksanakan monitoring di lapangan, melihat keadaan yang terjadi di sekitar pasca penanganan longsorannya, dan tentunya sangat berharap kami juga bekerja secara bersinergi antara kami dengan Satuan Kerja BPJN Sulteng maupun dengan stakeholder, termasuk para wartawan dan tribuners, baik, ya, betul. Karena pemeliharaan itu juga tergantung dari sisi bagaimana sama-sama kita melihat dan mengawasi apa-apa yang terjadi di lapangan dan kondisi terkini yang ada saat itu. Oke, baik. Ini tadi disampaikan bahwa jalur wilayahnya Bapak ini 100 km lebih ya, Pak? 150 km. Sepanjang jalur itu apakah semua jalanannya sudah bagus nih, Pak? Atau masih ada beberapa titik yang jalan rusak, Pak? Ya, memang secara umum untuk kondisi jalan kami kan terbagi dua ya. Jadi ada yang ke batas Sulawesi Selatan, ada yang ke arah Morowali. Iya, betul. Iya, yang ke arah Morowali ini yang masih itulah tadi yang masalah amblas jalan lereng bawah, ya. Betul. Jadi 20 titik. Tahun ini akan kami kerjakan 11 titik dan insya Allah targetnya selesai di tahun 2023. Dan sisanya yang 9 titik kami akan kerjakan di 2024. Oke, baik. Jadi secara berjenjang 2 tahun selesai. Oke, di antara beberapa daerah wilayahnya Bapak ada salah satu daerah yang lumayan menarik perhatian saya nih, Pak, terkait beberapa pemberitaan yang saya baca, di mana ini Desa Gontara, Kasingoli hingga Desa Lele nih, Pak. Katanya sudah bertahun-tahun nih, Pak, jalannya rusak. Bagaimana penanganan terkait hal itu, Pak? Iya, untuk desa apa namanya tadi? Desa Gontara Kasingoli dan Desa Le. Oh, Desa Le. Di daerah Tomata Beteleme itu sementara dikerjakan ada 11 titik yang saya bilang tadi, sudah termasuk yang di desa-desa itu. 2023 ya? Iya, masuk di 2023. Jadi ya seperti yang saya katakan tadi, insya Allah di akhir bulan atau di bulan Desember 2023 semuanya sudah selesai. Oke, baik. Oke, aduh, lumayan sekali nih pengerjaan di PPK 35 nih ya, Pak. Sudah beberapa titik yang dalam pengerjaan dan beberapa titik akan dikerjakan di tahun 2024. Benar. Pak. Oke, baik. Selain jalan rusak nih, Pak, mungkin ada penjelasan terkait pengerjaan jembatan yang disentuh untuk 2023 ini di titik di mana saja, Pak? Berapa titik tuh, Pak? Oke, untuk penanganan jembatan kami di preservasi jalan itu ada lingkup rehabilitasi jembatan. Oke, baik. Untuk jembatan kami ada jembatan Laa, Matongkara, Mawaru, itu semuanya ada pekerjaan perbaikan tiang sandaran, parapet, grouting, dan perbaikan badan jalan yang lantai jembatan. Lantai jembatannya, betul. Jadi ada kurang lebih 7 jembatan. 7 jembatan yang kita tangani dengan rehabilitasi jembatan. Sisanya dengan rutin jembatan. Iya. Baik. Tapi untuk sekarang kondisi jembatannya dalam kondisi bagaimana, Pak? Untuk sekarang kondisi jembatannya kondisi baik. Masih aman ya, Pak? Masih aman. Oke, baik. Aman dilalui. Oke. Baik, kita jeda sebentar nih ya, Pak. Tribuners jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah jeda yang satu ini.
Oke, Tribuners, terima kasih karena masih bersama dengan kita, dengan Pak Eka. Maaf nih Tribuners, tadi kita singgung sedikit tadi tentang Desa Gontara Kasingolin yang katanya bertahun-tahun jalannya masih rusak. Dan tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Eka, ternyata itu bukan bagian wilayahnya PPK 35 ya Pak? Iya, betul. Mungkin bisa dijelaskan tuh Pak lebih lanjut terkait hal itu. Iya, memang tadi koreksi ya. Jadi desa yang tersebut itu adalah di ruas jalan provinsi ya, antara Tomata Pape. Oke, antara Tomata Pape. Jadi memang disebut Tomata. Iya, betul. Mungkin bisa dijelaskan tuh Pak, daerah jalan mana nih yang disentuh untuk di sekitar Tomata Beteleme tahun ini Pak? Oke, untuk Tomata Beteleme itu yang disentuh itu adalah Desa Londi, Desa Korowasu, Desa Kolaka, Desa Taende, iya, Ensa, Desa Ensa. Jadi desa-desa tersebut yang masuk di penanganan yang diantaranya yang di 11 titik tersebut. Untuk PPK 35 tahun ini ya Pak? Iya, benar. Baik. Tadi juga ditayangkan video itu ada pengerjaan untuk padat karya tuh ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan terkait padat karya di PPK 35 ini bagiannya mana saja Pak? Ya, untuk PPK 35 memang ada pemeliharaan rutin jalan dengan skema e-katalog. Kami melibatkan masyarakat lokal yang ada di ruas jalan kami. Jadi kami berdayakan masyarakat lokal yang belum mempunyai pekerjaan yang tetap ya, tidak tetap ya. Artinya mereka yang kami berdayakan untuk mengerjakan padat karya. Dan kebetulan ada pembersihan saluran dan pemerasan rumput yang dikerjakan oleh masyarakat sekitar. Bahkan ada ibu-ibu di tempat saya, Mbak Putri. Iya. Jadi kalau di video itu memang sangat antusias masyarakat bekerja dan mereka mengapresiasi pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR, Pak Menteri, secara berjenjang ada Pak Dirjen Bina Marga, para direktur dan Bapak Kepala Balai dan menugaskan kami di lapangan untuk melaksanakan program padat karya ini. Jadi sangat antusias dan sangat-sangat membantu perekonomian mereka. Betul sekali. Jadi masyarakat yang belum punya pekerjaan tetap ini tertolong nih ya Pak? Tertolong. Ini tadi dijelaskan ada 11 titik pengerjaan ya Pak? Itu yang longsoran. Kalau yang padat karya ini sepanjang ruas jalan yang saya sampaikan tadi ada 5 ruas. Iya, betul-betul. Itu dikerjakan semua. Di masing-masing desa ada ya Pak? Iya, di masing-masing ruas jalan itu ada titik-titik yang perlu dikerjakan terkait dengan tadi yang saya katakan. Pembersihan saluran, pemerasan rumput, termasuk jembatan-jembatan yang betul. yang perlu pembersihan. Jadi pemanfaatan padat karyanya ini sudah maksimal sekali ya Pak? Ya, optimal. Iya. Oke, baik. Baik, selanjutnya saya mau tanyakan terkait bencana nih ya Pak. Selain longsoran, mungkin di daerah wilayahnya Bapak sering terjadi banjir tidak? Kalau di ruas kami kebetulan tantangan kami adalah curah hujan yang memang tinggi. Iya, betul sekali. Ya, jadi sering terjadi banjir. Sering terjadi banjir. Jadi kami memang 24 jam siaga, baik anggota kami penilik jalan, ada pengawas kami di lapangan, termasuk dengan pihak kontraktor tentunya bersama dengan konsultan, selalu siaga. Jadi ketika terjadi banjir ataupun terjadi longsoran, ya kami langsung segera turun ke lapangan untuk melakukan pembersihan dan melakukan penanganan lah. Penanganan supaya jalan tetap fungsional dan bisa dilalui. Dari beberapa kali mungkin terjadi longsoran atau banjir nih selama setahun Bapak di PPK 35. Menurut Bapak apa estimasi waktu pengerjaan untuk pembersihan hingga bisa dilewati kembali secara normal itu biasanya berapa jam tuh Pak? Jadi kami itu kalau terjadi masalah terkait banjir ataupun ada longsoran, minimal 1 kali 24 jam. Tetapi di lapangan itu kami langsung
gerak cepat, gercep. Kalau Oke, kata gercep. ke Pak Kabala, kalau perlu ndak sampai 24 jam langsung terbuka. Oke, Iya, baik. jadi karena posisi kami untuk yang paket sekarang ini, posisi alat berat kami sudah standby di lapangan, kapan saja, di mana saya terjadi langsung bergerak. Jadi Oke. bisa langsung terbuka, open traffic. Oke, Iya. baik. Jadi 1 kali 24 jam ya, Iya. Pak. Baik. Terkait di antara 3 paket tadi tuh, Pak, mungkin bisa dijelaskan terkait penanganan banjir itu apa saja yang dilakukan oleh PPK 35 untuk menghindari terjadinya longsoran saat banjir, Pak? Jadi sepanjang ini kami berupaya tentunya dengan bersinergi dengan pemerintah daerah, Oke, baik. baik karena lahan atau lingkungan yang ada di situ yang perlu perhatian khusus ya, Iya. karena memang kayak di tempat kami itu ada sungai yang di daerah Beteleme ya, ke arah Beteleme yang sering meluap. Oh, oke. Ketika curah hujan tinggi, meluap dan melimpas ke badan jalan. Oke. Dan sama-sama lah kita berupaya bersama dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk bagaimana caranya mengatasi supaya tidak terjadi lagi banjir. Oke, baik, Ya. baik. Oke. Tapi untuk ruas jalannya Bapak ini masih sering ditemukan jalan amblas tidak, Pak? Atau yang berdiameter kecil untuk khususnya daerah batas Sulteng Sulsel di Poso, Pak? Oke, untuk daerah yang sebelah, daerah yang Taripa, Papetin dan Tanah yang batas Sulsel, untuk tahun ini ada 2 titik, Oh, 2 oke, titik baik. longsor yang amblas badan jalan yang kami tangani, dan ini juga sudah sementara pemancangan untuk tiang pancang diameter 40, Oke, baik. dan secara umum sih di tempat kami yang di ruas jalan ke batas Sulsel itu secara umum baik. Oke, baik, baik. Menurut Bapak nih, Pak, secara keseluruhan tadi kita bahasnya, Pak, untuk jalur PPK 35 sepanjang 150 km ini aman tidak, Pak, untuk dilewati untuk masyarakat? Kalau untuk jalan, saya menjamin itu aman dan nyaman. Oke, Iya, baik, baik. aman dan nyaman. Semua kebutuhan yang menjadi prioritas kami untuk ditangani, semua berjalan dengan kondisi baik. Baik. Dan kami berharap setiap pengguna jalan dapat dengan senang hati melintas di ruas jalan kami. Karena memang khusus yang ruas Tomata Beteleme itu kan di Morowali kan ada tambang. Betul sekali. Jadi lalu lintas itu padat dengan betul. kendaraan-kendaraan yang terutama yang alat berat ya. Iya, betul. Iya. Jadi memang tidak ada jalan lain, harus lewat dari jalan ruas jalan saya. Jalan Iya, utama ya, jalan Pak. utama, begitu. Baik, baik. Baik, terkait tadi sudah kita bahas banyak terkait perbaikan dan penanganan dari 3 paket ini nih, Pak. Saya mau singgung sedikit terkait pemeliharaannya, Pak. Mungkin kadang ada beberapa jalan yang kadang viral yang baru selesai diperbaiki langsung rusak tuh, Pak. Iya. Bagaimana tuh, Pak, kerjanya PPK 35 untuk menghindari kejadian seperti itu supaya tidak viral, Pak? Ya Silakan, tentunya kita memperhatikan mutu ya, kualitas betul, ya. kualitas. Kami itu di lapangan itu bekerja secara hati-hati ya. Kami juga menginstruksikan kepada konsultan supervisi, termasuk juga pengawas saya di lapangan, Korlap, Oke, Waslap, baik, baik. untuk memperhatikan kualitas. Ya, memperhatikan kualitas, termasuk juga dengan kontraktor. Baik. Jangan sampai seperti yang Mbak katakan tadi, baru selesai di aspal sudah rusak. Ya, betul. jadi kami sangat memperhatikan hal tersebut dan parameternya jelas, dan ya insya Allah jalan yang di tempat saya untuk tahun 2023 ini akan lebih baik. Lebih baik. Ya. Oke, baik, baik. Terkait fungsi pengawasan nih, Pak. Menurut Bapak, fungsi pengawasan masyarakat itu bagaimana tuh, Pak? Menyinggung fungsi pengawasan. Dari sisi masyarakatnya, kebetulan ini di Sulawesi Tengah karena pengaruh media sosial, Betul sekali. cepat sekali, Cepat viral, cepat Pak. sekali viral, cepat sekali viral. Artinya mereka juga mengawasi keadaan yang terjadi di sekitar ruas jalan kami. Betul sekali. Yang terutama begini, kami juga sebagai PPK itu diawasi oleh
Pak Menteri, Betul. Pak Dirjen, para direktur, kepala balai, dan Pak Kasatker. Itu kami ada aplikasi e-monitoring. Di situ jelas dan terukur. Oke, baik. Iya, dari sisi penganggaran, targetnya berapa, pelaksanaan pekerjaan sudah mencapai realisasi berapa. Iya, Dan kami itu dipantau, dipantau 1 kali 24 jam. Baik. Jadi fungsi pengawasannya melekat secara berjenjang. Dan itu bisa dipantau kapanpun, dimanapun, dan siapapun yang di internal Kementerian PUPR, khususnya Bina Marga, kami diawasi terus di dalam bekerja. Baik. Iya. Tapi masyarakat ini juga punya fungsi pengawasan ya, Pak? Ya, masyarakat juga punya fungsi pengawasan, dan mereka ya memanfaatkan media sosial. Iya. Ada yang tiba-tiba sudah WA, Pak, ada yang kirim foto, Pak. Ya. Jadi itu kita langsung cepat bertindak. Oke, Iya. baik. Jadi masyarakat kalau dapat tanah yang atau jalan yang rusak bisa langsung info ke Bapak ya? Iya, bisa. Bisa. Langsung ke saya, Bapak. langsung lapor ke saya. Secepatnya. Gercep. Baik. Terkait progres PPK 35 untuk tahun 2024, mungkin ada bocorannya nih, Pak? Untuk tahun 2024, kami mengusulkan ada 9 titik tadi yang sisa. Oh iya, betul. Iya, dari 20 titik, 9 titik longsor ini kita usulkan di tahun 2024. Mudah-mudahan ya, kita kan secara PPK sudah mengusulkan ke Kasatker secara berjenjang, Kasatker ke Kabalai, Kabalai ke para direktur dan Pak Dirjen, dan tentunya Pak Menteri yang ini. Jadi insya Allah bisa tertangani di tahun 2024, dan semuanya melewati skema perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan pengawasan. Oke, baik. Iya, Luar biasa. semua terukur. Semua terukur, Mbak. Good governance kan, akuntabilitas terukur. Oke, baik. Iya, dapat dipertanggungjawabkan. Baik, oke. Terakhir nih Pak, mungkin ada pesan dan imbauan dari Bapak untuk masyarakat khususnya Sulawesi Tengah, silakan Bapak. Iya, pesan ya kepada pengguna jalan yang akan melewati ruas jalan Taripa, Papetindan Tanah, Taripa, Tomata Beteleme, kami menjamin bahwa ruas jalan tersebut aman, nyaman untuk dilalui. Baik. Dan mari kita sama-sama bangun Sulawesi Tengah. Kami juga bekerja, dipantau oleh seluruh masyarakat, seluruh stakeholder, seluruh yang berkepentingan di situ, dan tahun 2023 ini kami ya tentunya seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, Pak Dirjen, para direktur, Pak Kabalai, Pak Kasatker, tentunya memperhatikan kualitas pekerjaan. Baik. Kualitas pekerjaan, dan terutama Pak Menteri selalu bilang estetika, kerapihan. Ya, jalan ketika diaspal, diberikan marka, bahu jalannya kedap air, beton rabat, ketika dilihat enak dipandang. Dan tentunya kami sangat berharap kerjasama semua pihak untuk mewujudkan kondisi mantap jalan yang ada di Sulawesi Tengah, terutama di ruas kami ini. Baik. Demikian. Oke, terima kasih banyak nih Pak sekali lagi karena sudah hadir hari ini dan memberikan informasi yang sangat menarik terkait wilayahnya Bapak di PPK 35, dan semoga masyarakat Sulawesi Tengah lebih aman, merasa aman lagi nih ya Pak untuk lewat di ruas jalan wilayahnya Bapak. Iya. Baik Tribuners, terima kasih karena telah menyaksikan Tribun Motesa Tesa kali ini. Jangan lupa untuk follow kita di Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Kami pamit undur diri. tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kaliku aja ya. Itu tuh pesuara.